Kenapa, Riz? Iya, potong lagi. Lagi ya. Beginilah, harus sabar. Oke, ya harus sabar ya. Ya, Pak. Baik. Ya, sebentar. Udah gabung semua ya? Siapa tadi? Kita ada 8 orang. Si Cynthia udah oke, baik. Ya, jadi kita lanjutkan tadi. Di kampus kita seperti itu yang saya temukan. Makanya ketika saya menguji skripsi tahun yang lalu, saya berdebat soal itu. Mengapa lagi ditemukan di bab 2, di bab 3 deskripsi di apa namanya, di bimbingan-bimbingan lain atau di tempat lain di kampus manapun tidak ada lagi deskripsi di bab 3. Deskripsi, semua deskripsi itu dibahas di bab 2. Gitu. Bab 3 dan bab 4 itu sudah bicara soal analisa. Bab 4 itu sudah bicara refleksi. Kalau penutup bab 5 kan, kesimpulan dan saran. Nah, kalau nanti misalnya Cynthia mau membuat lagi penjelasan tentang GKPS di bab 3, kita bolak-balik. Kita sampai kita di bab 3, maka dijelaskan lagi selayang pandang GKPS, yaitu itu Pak, pematang siantar. GKPS ini berdiri tahun sekian, jemaatnya sekian, lansia sekian. Itu sudah menghabiskan waktu. Nah, lebih baik itu di sini, di pemahaman umum ini. Nanti buatlah satu poin tentang GKPS, selayang pandang GKPS di Tetupa. Jelaskanlah itu nanti di bawah ini. Atau di atas pun boleh, terserah di mana ditempatkan. Tapi buatlah sebuah poin, misalnya di poin 27, ini kan 28 ini sekarang ini. 27, buat misalnya selayang pandang GKPS di Tupa, Pematang Siantar. Nah ini, di sini. Jadi di bab 3 nanti tidak perlu lagi membuat deskripsi. Jelaskanlah nanti di sini tentang GKPS, tentang lansia GKPS, dan ya itu yang akan berkaitan dengan bahasanmu, dengan skripsimu. Bagaimana pelayanan lansia di GKPS di Tetupa, ini masih selayang pandang.
Dan ingat, jangan terlampau dalam, karena kamu bukan sejarah. Ya, hanya selain pandang. Karena ini deskripsi, bukan mau menjelaskan detail nanti tentang GKPS. Enggak. Lebih banyak dijelaskan lansia dan layanan GKPS terhadap lansia. Jadi lebih baik itu yang lebih bagus dibahas di selain pandang ini. Kira-kira begitu, Cynthia? Berarti nggak mengikuti metode penulisan skripsi kampus lagi dong, Pak. Karena kan kalau menurut metodenya kan, Pak, kalau kita penelitian, bab 3 itu membahas tentang bagaimana gambaran umum tentang penelitian sama metode penelitiannya, Pak. Ya, ya silakan kalau mau ikut dari metode itu silakan saja, tapi itu tidak update. Maka skripsi kita nanti diketahui orang gitu. Masa tahun 2020 keluaran skripsi ST Absana Medan out of date. Silakan saja, saya ikuti aja itu. Tapi kalau saya sebenarnya tidak menyarankan itu. Karena itu sudah out of date, bukan update. Terserah kalau masih ikut itu. Tapi saya secara pribadi tidak suka metode itu karena tidak update lagi. Gitu ya. Saya hanya menyarankan, keputusannya ialah kalian. Ingat, dalam rangka pembimbingan, kami ini sama seperti bidan. Kami ini membidani lahirnya sebuah karya ilmiah. Yang istilahnya yang hamil itu sekarang kalian. Lalu saya membimbing bagaimana proses lahirnya bayi ilmiah itu. Nah, mau turut nasihat dokternya, silakan. Tidak mau turut, lahir sendiri nggak apa-apa. Lahir itu lahir. Sehat ya nggak tahu, kita nggak tahu sehat apa tidak. Nah itu ya, kami ini, saya bukan intervensi kepada kalian, tapi saya memberi saran kepada kalian. Supaya skripsinya bagus, supaya kalau dihamil anaknya sehat, cerdas. Nah itu kan. Kalau dia mengikuti saran dokternya kan gitu. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Nah, tapi yang jelas saya ini dosen pembimbing 2. Sampaikan ke dosen pembimbing 1. Kalau dosen pembimbing 1 ikut apa yang kampus tadi, silakan. Saya ikut terus. Saya akan berikan masukan nanti di mana bisa saya masuk. Gitu. Gitu ya. Nanti kalau misalnya Oke, Pak. juga harus lagi, Pak, sama doping. ya, kalau misalnya di bab 3 harus di situ dimasukkan sejarah GKPS dan sebagainya, tidak apa-apa. Saya akan ikut. Lalu saya akan beri masukan-masukan yang berkaitan soal analisa, teori, pendalaman teori di bab 3 nanti dan bab 4. Oke. Lagi kira-kira? Udah sih, Pak. Sejauh ini jelas, Pak. Oke ya. Kalau Berarti di bab 2 nggak ada lagi yang perlu ditambah ya, Pak? ya enggak, pengurangan yang banyak. Supaya Oke, pindah ke Pak. bab Berarti pandangan kitab tadi dipindahkan ke bab 3 ya, Pak? Nah, tapi di bab 3 nanti bukan lagi seperti yang di bab 2 ini. Bukan. Itu sudah masuk dalam analisa. Berarti kan dihubungkan sama hasil yang kita lihat di KPS itu Ya, kan, Pak? iya betul. Seperti itu dia apanya. Masuk. Analisa ya, Pak ya. Ya. Gitu ya. Jadi bukan lagi definisi sepertinya lagi nanti. Gitu ya. Ya. Kalaupun nanti ini mau tampilkan, dibuat dia di catatan kaki sebagai pembanding ya, dari ilmu teori dari ahli ini. Ya, oke, begitu Cynthia ya. Pak. Oke, selamat berjuang ya. Oke, kita akan masuk pada bahasannya di Elvinaria. Iya, Pak. Oke ya, kita masuk bahasan Elvinaria. Oke, kita sebentar. Saya akan tunjukkan dulu ya. Elvinaria. Nah ini.
Ini punya Elvinaria kan? Tunggu sebentar. Elvinaria judulnya pendampingan pastoral kepada orang sakit. Hampir sama juga ini ya. Cuma dia lebih spesifik nanti ini. Nah di awal ini apa dulu? Ini kalimat kata khawatir. Dalam ejaan bahasa Indonesia, kata ini tidak dipakai lagi. Kata khawatir ini tidak dipakai. Yang dipakai itu khawatir ini seperti ini, khawatir. Ini khawatir. Jadi kalimatnya bukan mengkhawatirkan, tapi menguatirkan. Nanti kan dia apa ada bukan lagi EJD sekarang istilahnya ya, bukan JS Badudu lagi. Sudah ada ejaan yang sempurna sekarang lagi yang bukan lagi Badudu. Baca aja itu, nanti di download juga ada itu. Ya, Pak. Kalimat-kalimat itu. Nah, kita masuk ini penting. Mengapa banyak sekali ini italik, miring? Nah, penggunaan italik itu kalau kita memakai bahasa asing. Bahasa asing itu bisa bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Ibrani, itu bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Itu yang italik. Itu yang miring. Kalau bahasa Indonesia yang sudah dibakukan nggak perlu lagi miring. Ini. Ya gitu ya. Ini karena ini karya ilmiah harus mengikuti penulisan ilmiah. Nah, kemudian ini perbaikan-perbaikan ini. Nah, kemudian hati-hati juga Elvinaria ini Ya, Pak. terkesan khotbah ya. Alumnia ini terkesan khotbah dalam Matius 11:28 Tuhan berfirman, "Marlah kepadaku hai yang letih lesu," dan terkesan khotbah. Ya, Pak. Nah, kemudian juga ini hati-hati mengambil dari internet. Ini ya, biar saya tunjukkan ya. Kalau dia dari internet ini ada jari-jari ini. Kalau saya klik ini, dia buka ini. Langsung connect ke alamatnya. Lihat alamatnya nih. Ini. Iya, Pak. Itu. Jadi hati-hati mengambil huruf atau kalimat dari internet. Ini ya, www.bible.com langsung keluar. Dalam karya ilmiah ini bisa nanti di apa? Di blacklist. Lebih baik tulis sendiri, ketik sendiri. Ya, Pak. Ini dia. Keluar tanda tangan seperti ini. Nanti kalau pakai plagiarisme, nanti muncul ini. Gitu. Biar kelihatan kalimat-kalimat yang asli yang keluar dari apa. Itu ada mesinnya. Itu belum saya gunakan karena nanti pada akhirnya akan saya gunakan itu. Hati-hati ya, karena ini ilmiah. Nah, ini sama halnya dengan Ibu R. Ginting, langsung tiba-tiba muncul ini kalimat kan, sama halnya. Iya, Pak. R. Ginting. Padahal ini masih bab pendahuluan. Pendahuluan ini belum memunculkan objek penelitian. Ini kami keluarkan nama Ibu R. Ginting. Tiba-tiba, padahal di awal ini tidak dijelaskan siapa ini. Tiba-tiba muncul Ibu R. Ginting yang penyakit stroke. Nah itu. Jadi hati-hati. Karena ini nanti kan akan dijelaskan di bab 2. Siapa Ibu R. Ginting ini dijelaskan di bab 2. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba dia muncul. Karena di bab 1 kita belum memunculkan objek, tapi kita memunculkan masalah. The solen, the same. Jadi, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Baru teori, metodologi, lalu sistematika. Itu yang di bab 1. Belum menampilkan objek.
Gitu. Itu yang harus diperbaiki. Jangan tampilkan objek dulu. Nah, Ya, Pak. nah ini kan sudah kau tampilkan ini tentang ibu ini. Ini dimasukkan di bab 2. Ini sebagai kali dimunculkan. Nah ini lagi juga melihat kondisi Burginting sebagai klien saya, ini bahaya. Tidak boleh menggunakan kalimat sebagai klien saya. Atau kau buat lagi sih, maka penulis sebagai konselor. Ini bahaya lagi. Karena kalian masih mahasiswa. Belum berprofesi sebagai konselor. Kalau kalian sudah berprofesi sebagai konselor, maka ini bukan skripsi lagi. Kecuali sebelum masuk SCT, kalian ini dulu profesinya konselor. Beda. It's 11 hours. Lalu bisa kamu menulis ini sebagai klien saya atau saya sebagai konselor. Kalau ditanya orang nanti mana sertifikatmu sebagai konselor? Ada kan? Karena kamu masih mahasiswa. Ini dihilangkan. Kalimat-kalimat seperti ini dihilangkan. Jangan. Kamu ini masih seorang mahasiswa yang sedang menulis tentang pendampingan pastoral kepada orang sakit. Nah, itu ya. Ini yang harus dihindari. Nah, ini kan berkali-kali kau buat sebagai konselor. Nah, di sini seharusnya penulis menyajikan di sini apa yang seharusnya dilakukan baik seorang konselor, bukan berarti kamu, ataupun gereja kepada orang yang sakit stroke. Itu yang harus dijelaskan di sini. Misalnya ada jemaat GBKP ini sakit stroke X. Bukan lagi ibu ini dulu ya, karena ini pengantar, masih di bab 1. Tapi tidak ada seorang konselor yang datang kepada ibu yang sakit stroke ini. Tidak ada gereja yang datang kepada ibu yang sakit ini. Misalnya majelis jemaat atau pendeta, tidak ada yang datang ke sini. Seharusnya, ini kan the solemn dan the same. Seharusnya, setiap jemaat yang mengalami penyakit, gereja harus mengunjunginya. Atau mengutus konselor ke sana. Atau mengutus majelis bertua ke sana. Itu seharusnya. Tapi kenyataan di lapangan, ada jemaat ternyata sudah menahun, tidak pernah dikunjungi oleh gereja atau konselor. Itulah dasein dan dasolen. Maka timbullah pertanyaanmu, mengapa seorang yang sakit tidak mendapatkan pelayanan pastoral yang baik? Ini seharusnya pertanyaanmu. Ini pertanyaan apamu? Pertanyaan penelitianmu. Mana ini? Coba ini. Apakah yang seharusnya kita lakukan dalam rangka pendampingan pastoral kepada penyakit stroke, orang yang sakit stroke? Itu pertanyaanmu. Karena tadi tidak ada orang yang datang, baik konselor, baik jemaat, baik pendeta, baik majelis jemaat, kepada orang yang sakit. Nggak ada. Lalu pertanyaanmu, apakah yang seharusnya dilakukan? Atau langkah-langkah apakah yang harus dilakukan dalam pendampingan pastoral kepada orang sakit stroke? Itu pertanyaannya. Bukan apa yang dimaksud dengan stroke, apa yang dimaksud dengan pendampingan pastoral. Itu sudah ada banyak ahli yang menjelaskan itu. Sudah ada buku yang menjelaskan itu. Gitu. Jadi pertanyaan kita ini harus selalu nyambung ke judul skripsi. Ini judul skripsi ini kan? Iya, Pak. Nah, ini yang saya lihat. Sehingga apa yang kau tulis di sini, misalnya identifikasi masalah, kau buat adanya omongan yang kurang baik diucapkan Ibu R. Burginting ketika mengambil pinang di ladang 2 tahun yang lalu. Itu bukan identifikasi masalah. Seorang yang sakit stroke tidak mendapatkan pelayanan pastoral yang baik. Itu identifikasi masalahmu. Baru penyakit stroke
menurunkan tingkat keinginan hidup bagi penderitanya. Ini identifikasi masalahnya. Penderita stroke yang menahun membuat keadaan psikologi penderita menurun, dan daya juang hidupnya pun rendah. Ini identifikasi masalah. Penderita stroke sering mengalami putus asa karena kesepian. Jangan objeknya itu jangan keluarkan. Kan langsung kebut. Tubuhnya ibu tinting di lantai kamar mandinya. Itu objek kau munculkan dalam identifikasi masalahmu. Gak bisa. Karena di pendahuluan itu seluruh objek jangan dikeluarkan. Objek itu nanti ketika kita membahas di bab 3, objek semua di bab 3 dikeluarkan. Di bab 1 jangan. Di bab 2 itu masih deskripsi, definisi. Ini pembatasan masalah. Yang kau tuliskan gampang dan tidak jelas. Sehingga pendek saja pembatasan masalah. Pendampingan pastoral kepada orang sakit itu memiliki cakupan yang luas. Penulis ini untuk membahas pendampingan pastoral pada orang pada penyakit stroke, dari yang luka, orang yang sakit, lalu diperkecil lagi penyakit apa? Penyakit stroke. Nah ini yang kita lihat di sini. Jadi kita batasi makin kecil. Nah baru perumusan masalah. Misalnya begini, dalam sebuah penelitian perumusan masalah sangat perlu karena statement ini kan pernyataan dalam buku ini. Dalam buku yang kalian baca seperti ini kalimatnya kan. Tapi dalam skripsi jangan lagi buat ini. Kalimatnya ialah melihat masalah yang saya sebutkan di atas. Maka bersama ini saya merumuskan masalah ini dalam beberapa kalimat pertanyaan penelitian. Kalimat penelitian. Yakni inilah pertanyaan penelitianmu. Apa yang harusnya kita lakukan dengan pastoral kepada orang stroke? Langkah-langkah apakah yang harus dilakukan dalam rangka pendampingan stroke? Nah ini nanti dijawablah ini di bab 3 dan bab 4 dari hasil angketmu atau hasil wawancaramu. Kalau pilih metodologi kuantitatif angket, kualitatif berarti wawancara. Inilah yang kau tanyakan kepada orang-orang yang kau mau, supaya jawaban ini kau analisa nanti di bab 3 dan bab 4. Ada lagi, apakah dampak pendampingan pastoral kepada orang stroke, penyakit stroke? Ini pertanyaannya. Dan pertanyaan kita itu harus jawab judul yang besar, yaitu pendampingan pastoral kepada orang sakit. Lalu kita buat pertanyaan kita minimal 3. Jangan terlalu banyak. Bisa kau jawab nanti di bab 3 itu semua. Iya, Pak. Nah, baru di tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sinkronkanlah nanti dengan pertanyaanmu yang di sini. Ini. Misalnya, apa yang kita lakukan dalam rangka pendampingan pastoral kepada orang sakit? Tujuan penelitian untuk mengetahui, ini kan, apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka pendampingan pastoral pada sakit stroke. Itu tujuan penelitian. Untuk dapat mengetahui, baru dimanfaat nanti untuk menambah wawasan penulis tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka mendampingi orang stroke. Harus ke bawah. Pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penulisan harus sinkron dari pertanyaan ini. Dari sini. Sinkronkan ke bawah, ke tujuan, ke saat penulisan. Ya. Nanti aku kirim ini kembali ke kalian. Saya kirim nanti ini kembali apa yang saya tulis. Nah, metodologi penelitian. Ini penelitian. Dalam metodologi tidak ada metodologi studi kasus. Studi kasus ini metode, bukan metodologi. Metodologi itu ada 2, yaitu
kualitatif, kuantitatif. Itu 2. Atau ada 3, mix metode, kualitatif dan kuantitatif. Tapi itu jarang digunakan orang. Orang yang ragu-ragu itu menggunakan mix metode. Tapi ada 2 penelitian, metodologi kualitatif dan kuantitatif. Mana dipilih? Apakah kualitatif metodenya studi kasus atau kuantitatif metodenya studi kasus? Pilih salah satu. Karena nanti akan menentukan. Kalau dia kuantitatif, alatnya ialah kuesioner dan angket. Alat untuk mencari kebenaran itu kuesioner dan angket. Tapi kalau kualitatif, alatnya saya, peneliti. Yang menentukan kebenaran itu kualitatif ialah kita, penulis. Bukan angket, bukan orang lain. Kamu mau mencari kebenaran itu melalui banyak, berarti angket dan kuesioner, atau melalui kualitatif, saya dan orang-orang yang berkualitas. Nah, ya pilih nanti di sini. Salah satu dari kualitatif atau kuantitatif. Metodenya ialah studi kasus. Metode itu. Metode studi kasus. Nah, baru ini pengertian metode studi kasus itu di bab 2. Ini semua yang kubuat kuning ini. Di bab 2 ini. Tidak perlu di bab 1. Karena definisi, semua deskripsi masuk ke bab 2. Baru masuk kepada sistematika penulisan. Ini sudah benar, deskripsi dan analisa kasus. Kemudian interpretasi, ini wow. Ini langkah-langkah. Kalau langkah-langkah kasus ini kan sudah ya kan? Analisa kasus, interpretasi, aktual. Nah, kalau bab 2 ini sudah saya baca. Sebelum masuk nanti ke deskripsi ini, masuklah yang ini tadi. Ini. Definisi-definisi ini. Yang kau masukkan di bab 1 tadi ini, definisi ini. Masukkan dia ke bab 2. Pindahkan dia ke sini. Ke bab 2 ini. Ya, ke sini. Jadi nanti di sini ada pengertian umum tentang apa namanya? Studi kasus. Berarti nanti pengertian dan judulnya nanti begini. Baru buatlah 2.1 pengertian ini kasus. Baru 2.2 deskripsi ini. Seperti ini. Jadi kemudian di sini pengertian baru deskripsi dan analisa studi kasus ini yang kau bawa ini. Seperti ini. Supaya yang ini ya, kita pindah dia ke sini. Ini. Jadi pengertian ini masuk ke sini. Nanti diatur sendirilah nanti. Jadi di bab 2 kita pindah dari atas tadi yang dari bab 1 tadi. Saya masuk ini.
Nah, jadi kan masuk di sini kan. Kita pindah dari bab 1 tadi. Oke, baru kalau ini sudah kalau deskripsikan baru itu terus harusnya sudah baru pendampingan pastoral dalam perencanaan. Nah, ini dia. Ini nanti masuk ke bab 3. Karena saya katakan tadi bab 2 itu masih deskripsi. Ini masih deskripsi. Jadi bukan apa namanya? Bukan membahas tentang pendampingan pastoral dan perjanjian baru. Karena ini kan sudah masuk bahasan analisa nanti di bab 3. Nah, ini kalau kau buat lagi Injil Markus, apa lagi surat Paulus, apa hubungannya dengan ibu ginting itu? Kau tidak sedang membahas pendampingan pastoral secara biblika, bukan. Judul skripsimu ialah pendampingan pastoral kepada orang sakit, bukan pendampingan pastoral secara biblika. Jadi jangan melebar. Jadi makin melebar nanti kan capek sendiri. Gitu. Nah, definisi penyakit dalam Alkitab. Nah, apa ini? Nggak ada gunanya ini. Tapi kalau kau kaitkan nanti ini di bab 3, bahwa penyakit yang dialami oleh ibu tadi, ada kaitannya dalam Alkitab Perjanjian Lama, rujuklah ke sini. Ini sudah ada bukan rujukannya. Tapi mengapa ini dibahas di bab 2? Nggak ada gunanya. Menghabiskan kertas ini. Tebal skripsimu tapi tidak berkualitas. Nah, ini kan definisi penyakit menurut perjanjian baru. Apa ini? Ibu tadi kan struknya. Udah jelas penyakitnya struk. Tidak semua penyakit kita bahas di sini. Yang kita bahas hanya satu, penyakit struk. Nah, kalau definisi struk bolehlah. Ini kan masih definisi ya, definisi struk boleh. Karena ini masih bab 2. Definisi struk dalam Alkitab ya bolehlah. Nah, bolehlah. Tapi kalau jenis-jenis penyakit struk nanti di bab 3 ini. Karena nanti kamu akan jelaskan struk daripada ibu itu jenis mana. Berdasarkan pendapat ahli ini. Siapa pendapat ahli siapa ini? Siapa namanya? Membuat ahli ini. Si Lenny Lingga misalnya. Dia menyatakan struk mana yang cocok dengan ibu ginting nanti, ginting itu. Dari jenis struk ini di bab 3 nanti kau kaitkan itu. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu ginting, ternyata struk yang dialaminya adalah struk hemoragik. Berdasarkan Lenny Lingga, struk hemoragik ialah begini gitu. Sesuai dengan penyakit yang dialami oleh ibu ginting ini. Nah, di situ lampiran gambar untuk jenis otak pada stroke. Wah, ini sudah kan seperti dokter kan? Sudah ke dokter kan ini. Dokter penyebab stroke. Wih, hipertensi ini. Dokter kita ini. Ini bukan sekolah tinggi kedokteran kita. Kita sekolah tinggi teologi ini. Nggak ada gunanya. Gitu, nggak ada gunanya ini. Nah, ini kan panjat dokter hipertensi, tabel hipertensi. Ngapain ini? Ini tugas dokter ini. Ingat terus, lihat selalu judulmu. Kembali ke judul pendampingan pastoral kepada orang sakit. Ini aja. Orang sakit itu siapa? Orang yang sakit stroke. Siapa itu tadi? Ibu ini. Itu perkecil terus. Jangan perlebar-perlebar. Nanti pada kolesterol. Ngapain? Banyak lainnya. Nggak usah lah. Nggak usah. Nanti di apamu, di analisamu di bab 3, kaitkanlah itu. Berdasarkan
teori kesehatan dari buku ini, menurut pendapat Lili Indrawati, bahwa stroke ini begini-begini, boleh, kutip dia. Tapi nggak usah paparkan ini di sini. Usaha pencegahan stroke, ini sudah 3 bagaimana supaya jangan stroke nanti jemaat begini-begini. Tapi ini tidak begitu penting. Yang penting bagi kita sekarang pendampingannya, pendampingan. Ini tidak begitu menolong kepada skripsi ini. Nah, tahapan dari stroke. Tahapan pertama. Lagi dampak stroke terhadap ibu Ergenting. Kalau sudah bicara dampak, itu sudah jelas bab 3. Kalau bicara dampak, karena ini sudah hasil penelitian. Padahal di sini kamu sudah jelaskan dampaknya bagi ibu Ergenting ini masih bab 2. Kecepatan. Nah, ini dampak psikis, dampak ini lebih baik. Ini dampak spiritual lagi. Kalau sudah dampak spiritual, ini sudah jelas di bab 4, refleksi. Kalau sudah dampak spiritual, ini sudah teologi. Ini masuk ke bab 4. Sosial dan sebagainya. Nah, jadi banyak hal yang masuk di bab 2 ini seharusnya itu ditampilkan di bab 3 atau bab 4. Hati-hati kita, ingat saja pembagian bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu deskripsi, pemahaman umum, definisi, bab 3 analisa, interpretasi, bab 4 itu refleksi teologis, karena sekolah tinggi teologi kita, refleksi teologis. Berarti itu kita perkuci. Kita berhadapkan pendapat ahli dan sebagainya. Jadi langkah-langkahnya jelas. Sehingga nanti cepat kita selesai. Gitu ya. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan Elvina. Ya, Pak. Silakan kalau ada respon. Ya. Ya, Pak. Jadi kan, Pak, tadi Bapak bilang yang di bab 2, Pak, menghilangkan, misalnya contohnya tadi dampak-dampak, terus, halo Pak? Ya, silakan. Ya. Yang di bab 2 tadi, Pak, yang menghilangkan dampak-dampak, terus misalnya kayak dampak secara fisik, atau semua yang di bab 2 tadi, Pak. Masuk ke bab. Jadi kayak gini, Pak. Seperti ini, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, halo. Kemarin kan sudah diskusi dengan dosen pembimbing 1, Pak. Dan dosen pembimbing 1 menyarankan yang di bab 2 itu, semua itulah yang memang di bab 2, Pak. Begitu, Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau di bab 3, jangan keluarkan lagi ini. Jadi apa nanti tuliskan lagi? Iya, Pak. Karena di bab 3 nanti Bapak itu menyarankan interpretasi masalahnya, Pak. Begitu, Pak. Tentang judul itu, Pak. Oke lah, silakan. Gitu. Saya nanti jadi ragu kalau ini jangan keluar di bab 3, nggak apa-apa. Nggak kedengaran, Pak. Asalkan nanti. Halo, Pak. Iya, halo. Asalkan nanti di bab 3 ya, Pak. tidak keluar lagi ini. Yang apa yang kau tulis di bab 4. Iya, Pak. Karena di bab 3, Pak, Bapak itu menyarankan untuk variabelnya, Pak. Menjelaskan variabel yang penyerahan diri kepada Tuhan dan kehilangan harapan hidup itu, Pak. Berarti kalau ada variabel, berarti dia itu kuantitatif, bukan kualitatif. Dengan metode studi kasus, Pak. Ya, metode itu. Metodologinya apa? Metodologi itu kan apakah kualitatif atau wawancara, Pak. Kualitatif, Pak. Kalau ada kualitatif, tidak ada variabel. Tapi ya terserah nanti ya pembimbing 1. Kita ikuti saja. Oke, karena waktunya sudah habis. Ini sudah hampir habis. Saya pikir demikianlah dulu untuk siang ini ya. Nanti saya akan kapan lagi kita
untuk melanjut ke pembahasan yang lain. Oke, Ya, Pak. selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Ah. Selamat siang. Shalom, Pak.